Shalom, jemaat terkasih, selamat beribadah bersama keluarga di rumah. Firman Tuhan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Terambil dari Lukas 16 ayat 10. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 15 ayat 1 dan 2. Berhimpun semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Hormati namanya serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang rahmani, kami bersyukur atas karunia-Mu. Kami dapat berkumpul bersama-sama keluarga untuk memuji serta menghayati karya kasih-Mu. Biarlah ibadah ini jadi hanya dalam kuasa dan tuntunan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mazmur pujian secara berbalasan. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman. Yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Nyanyian dari Kitab Bakti 60 ayat 1 dan 2. Firman-Mu Tuhan adalah kebun penuh kembang, yang datang ingin memetik, bersuka dan senang. Firman-Mu tambang yang penuh permata mulia, takkan kecewa siapapun yang mau menggalinya. Firman-Mu Tuhan adalah bintangan yang cerah, musafir tiada akan sesat, jalannya pun terang. Ya Tuhan, buat firman-Mu menjadi tambangku, lejam di taman yang permai dan bintang panduku. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita akan memulai pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah yang kudus, ya Kristus Maha Pengasih, karuniakanlah kepada kami roh-Mu yang kudus, yang menuntun kami untuk membaca merenungkan firman-Mu.
sehingga firman-Mu mendatangkan berkat dan sukacita bagi kami di tengah kehidupan kami. Bapa dalam surga, biarlah Roh-Mu yang kudus memberikan kepada kami semua kemampuan untuk menerima kebenaran firman Tuhan dan menjadi pelaku-pelakunya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita membaca Alkitab dari Yosua 14 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-15. Yosua 14 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-15. Yang menyatakan Kaleb mendapat Hebron. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefun orang Kenas itu kepadanya, "Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan segenap hati. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kita sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefun dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefun orang Kenas itu sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah mereka, Allah Israel, dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang enak, dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat bertemu kembali Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Apa kabarnya di rumah kita masing-masing? Saya percaya kabar kita baik dan luar biasa. Walaupun dalam kondisi seperti ini, kenapa kita masih bilang baik dan luar biasa? Karena kita masih bisa beribadah, itu luar biasa. Dan Bapak Ibu masih setia untuk beribadah secara daring di rumah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus,
Siapa di antara kita yang pada waktu bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, pada masa-masa ketika pandemi COVID-19 ini begitu merebak, dan pada masa itu berulang tahun. Ya, selain ucapan selamat, saya mau mengajak begini Bapak Ibu Saudara, bahwa ternyata sebelum masa ini kita berulang tahun rasanya wah senang, sukacita karena diberi panjang umur dan kesempatan menikmati kehidupan. Tapi kalau sekarang kita berulang tahun, nah harusnya bagaimana? Menurut saya Bapak Ibu, sukacitanya melimpah, lebih besar dari sebelumnya. Ya, karena kita tahu bahwa kita bisa melewati masa tersulit, masa yang sukar, masa yang membuat kita takut, masa yang membuat kita khawatir, tapi Tuhan memberi umur panjang. Wah, luar biasa itu. Ya, jadi harus bersukacita jauh lebih besar. Nah, kemudian Bapak Ibu saya tanya, siapa yang usianya 85 tahun? Masih segar, masih kuat? Ya, pasti ada. Ya, walaupun mungkin teman-teman kita masih dalam kondisi yang sudah lemah ya, sudah 85 tahun, tapi ada juga yang masih segar dan masih kuat. Nah, pembacaan kita dalam Alkitab ini adalah tentang tokoh yang bernama Kaleb, dan dia menghadap Yosua di usia 85 tahun. Dia katakan, saya sudah umur 85 tahun. Ya, mau apa kalau 85 tahun gitu ya. Dia tidak merasa bahwa semakin usia saya tak berguna. Tetapi Kaleb merasa bahwa inilah saatnya. Saya harus kembali mengingatkan Yosua yang pada waktu itu bersama-sama sebagai pengintai yang diutus oleh Musa. Ya, Yosua dan Kaleb pasangan yang mengintai, yang mengatakan bahwa di sana memang adalah tanah yang dijanjikan Tuhan, penuh dengan susu dan madu gitu ya. Tanah yang makmur. Tapi pengintai-pengintai lain tidak berkata begitu, ya. Nah, hal inilah yang membuat Kaleb dan Yosua mendapat berkat Tuhan dan kesempatan untuk bersama kembali menyaksikan perbuatan Tuhan yang besar yang menyelamatkan umat, menyertai umat Tuhan, menyeberangi sungai Yordan dan mendapatkan tanah perjanjian. Tugas Yosua nggak selesai sampai di situ. Tugas Yosua masih banyak, harus mengalahkan bangsa-bangsa yang ada di sana dan juga harus membagikan tanah. Wah, itu ya namanya bagi warisan tanah nggak gampang ya Bapak Ibu. Sekarang zamannya aja susah, apalagi pada waktu itu. Tetapi Yosua melakukan apa yang dikehendaki Allah. Pada waktu kepemimpinan Musa, dia mendengar bahwa mereka harus membagi-bagikan tanah itu. Dan mereka harus membagikannya sesuai dengan undi. Jadi apa kayu atau batu ya, memakai undi yang ukurannya beda-beda lalu diundi. Daerah mana untuk suku-suku Israel. Nah Bapak Ibu, kalau Kaleb gitu ya, dia menghadap kepada Yosua untuk mengingatkan tentang perkataan firman Tuhan, tentang janji Tuhan yang didengar juga oleh Yosua pada waktu itu, bahwa orang-orang Yehuda ya, termasuk di dalamnya Kaleb sebagai pemimpin mereka, harus mendapatkan Hebron sebagai wilayah yang menjadi bagian mereka. 85 tahun mengingatkan Yosua tentang peristiwa yang lalu dan memberikan kepada Yosua bagaimana janji Tuhan yang harus diterimanya. Dan Yosua, Bapak Ibu Saudara, dia memberkati Kaleb. Dan Kaleblah yang maju berperang melawan Hebron. Itu ada di Yosua 15 ayat 13 sampai dengan 19. Saya baca sedikit ya. Kaleb merebut Hebron.
Tetapi kepada Kaleb bin Yefun diberikan Yosua sebagian di tengah-tengah Bani Yehuda itu, yakni Kiryat Arba seperti yang dititahkan Tuhan kepadanya. Arba ialah bapa Enak, itulah Hebron. Dan Kaleb menghalau dari sana ketiga orang Enak, yakni Sisai, Ahiman, dan Talmai, anak-anak Enak. Ya, Bapak Ibu Saudara, inilah yang kita perhatikan selanjutnya. Bagaimana Kaleb benar-benar mendapatkan Hebron sebagai bagian dari wilayah yang untuk ditempati orang-orang Yehuda. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Jadi Kaleb dalam usianya yang ke-85 tahun ya, dia masih kuat dan dia diberkati Tuhan, dia pegang janji Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan kepadanya, dan ternyata semua itu didapatkan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada pemeliharaan Tuhan bagi Kaleb sampai dia bisa berusia 85 tahun. Dan ketika dia melihat pemeliharaan Tuhan ini, dia mau supaya sanak keluarganya suku Yehuda itu mendapat bagian sesuai dengan yang dijanjikan Tuhan. Dia mempersiapkannya dan dia benar-benar meyakini bahwa Tuhan memeliharanya dan keluarganya. Ibu bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, catatan kita di sini dikatakan Kaleb itu adalah seorang yang mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Jadi upah kesetiaannya, upah ikut Tuhan dengan sepenuh hati, upah keyakinannya akan berkat-berkat Tuhan itu diterimanya. Dan ini yang menjadi kesaksian bagi kita sekalian, betapa indahnya jika kita boleh merasakan bahwa semakin kita lanjut usia, semakin usia kita sepuh, ternyata kita masih bisa berbuat dan melakukan sesuatu. Bapak Ibu, saya akan menampilkan sebuah video yang saya terima di WhatsApp oleh seorang presbiter, dan saya mau membagikan sedikit buat Bapak Ibu dalam merenungkan ini. And here he comes, Captain Tom Moore, approaching his 100th birthday, 100 laps of his garden during lockdown, all of the money going to NHS charities, a guard of honour from the 1st Battalion, the Yorkshire Regiment. Inches to go, and there he is. Congratulations, well done. Absolutely amazing, amazing achievement. Captain Tom, how do you feel this morning? Fine. I mean, yes. I mean, I'm surrounded by the right sort of people, so yes, I feel fine. I hope you're all feeling fine too. Well, we are feeling much more fine. I think we've all been inspired. The whole country, it seems like the whole world has been inspired by your achievement. Oh, thank you. Really great to see you this morning. Yes. Ya, sedikit saja. Siapakah dia? Bapak Ibu, dia adalah Kapten Thomas Moore, purnawirawan perwira Angkatan Darat Inggris yang adalah veteran Perang Dunia Kedua. Usianya berapa coba? 85, lewat 100 tahun. Dia merayakan ulang tahunnya untuk berdonasi kepada pasien-pasien COVID-19. Nah, bayangin Bapak Ibu, rasanya 100 tahun bisa berbuat apa? Wah, secara kasat mata dan pikiran kita nggak bisa buat apa-apa ya. Tetapi dia punya kerinduan, kepedulian, kebaikan hati terhadap sesamanya yang sedang menderita sakit sebagai pasien COVID-19. Dia orang Inggris Bapak Ibu Saudara. Dan dia katakan, aku mau mendonasikan 1.000 pound sterling, hanya 1.000. Ya, keinginannya. Tetapi Bapak Ibu, yang dia dapatkan ya 38 juta pound sterling, setara dengan 700 miliar. Apa yang dilakukannya?
dia melakukan satu tindakan. Ketika badannya lemah, tubuhnya tak berdaya, dan dia harus berjalan ditopang dengan kereta itu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dia berjalan pelan-pelan 25 meter mengelilingi rumahnya, dan dia mau mengelilinginya 100 kali putaran, sehari 10, sehari 10, sehari 10. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Ketika hampir finish terakhir, putaran terakhir, ada yang media menyorotinya, lalu banyak orang mulai mengumpulkan dana, dan itu yang dihasilkannya luar biasa. Kita ingat juga ya cerita Yeriko dikelilingin dan akhirnya rubuh. Ya, aduh luar biasa. Ternyata usia sepuh, semakin lanjut umur kita masih berguna, masih bermanfaat, masih dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan dan berbuat seperti yang dilakukan oleh Bapak Kapten Thomas Moore ini. Ibu bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, kembali kepada pembacaan kita. Kaleb melakukan itu untuk seluruh keluarganya Yehuda. Ya, bayangkan satu suku itu adalah bagian yang mendapat berkat karena salah satu orangnya yang mempercayakan diri kepada Tuhan untuk melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Dan tidak ragu-ragu untuk mengatakan, ya benar, itu tanah perjanjian yang diberikan Tuhan untuk kita. Di sana memang makmur dan penuh dengan susu dan madunya. Ya, wah luar biasa Kaleb ini ya. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika kita menjalani kehidupan kita sebagai umat Allah dan sebagai orang yang percaya kepada Allah yang menyelamatkan kita lewat Yesus Kristus, tidak jarang kita berpikir, apa sih upahnya mengikut Yesus, apa sih gitu ya. Bapak Ibu, kita mau merenungkan firman Tuhan dari Matius 19 ayat 27 sampai 30. Matius 19 ayat 27 sampai 30. Kita siapkan ya Bapak Ibu ya. Nah, dalam Matius 19 ayat 27 sampai 30 tentang upah mengikut Yesus. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut Aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki dan saudaranya perempuan, bapak dan ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Nah demikianlah Bapak Ibu Saudara, ketika kita mau mengatakan, Tuhan apa sih berkatnya, apa sih upahnya, apa sih yang kami dapat kalau mengikut Tuhan. Ya kadang-kadang kita melihatnya kesehatan, materi gitu ya, hal-hal yang duniawi, ya wajar, upah gitu ya. Tetapi firman Tuhan mengatakan, kalau kamu sungguh-sungguh mengikut Yesus, sungguh-sungguh setia melakukan apa yang dikehendaki Tuhan Yesus, maka dikatakan upahmu luar biasa. Kadang-kadang kita menjadi bercandaan kalau lihat orang baik, kalau lihat seorang peduli dan perhatian luar biasa, kita katakan upahmu besar di surga ya gitu ya. Seolah-olah ngeledek, padahal itu betul. Seorang yang melakukan kehendak Tuhan, seorang yang setia melakukan kebaikan, menunjukkan kasih yang nyatakan dalam tindakan perbuatan, kepedulian kepada sesama, itu adalah tindakan yang mulia.
Yang Tuhan Yesus katakan 100 kali lipat ketika kamu mengutamakan Tuhan, mengikut Tuhan akan kamu dapatkan. Ya, artinya tak terbatas. Bahkan dikatakan kamu akan duduk bersama-sama dalam tahta kerajaan menghakimi 12 suku Israel. Wah, kekuasaan, kekuatan, kemuliaan, kehormatan menjadi bagian kita. Dan kehidupan kekal itulah yang menjadi upah kita, dijanjikan Tuhan kepada kita. Ya, tanah perjanjian kita bukan hanya ketika kita hidup di dunia ini memiliki sesuatu, tetapi Allah menyediakannya dalam kekekalan. Alangkah indahnya mengikut Tuhan. Ada kekuatan dan semangat. Hari ini, besok, lusa, dan masa akan datang, ada Tuhan yang menyertai. Tidak membuat kita ragu dan takut. Semakin bertambah umur kita, semakin lanjut usia kita, kalau kita mengikut Tuhan dengan setia, Dia akan menyertai dan memberkati kita senantiasa dalam kekuatan hikmat, kesabaran, dan kemampuan untuk melewati hari-hari kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, contoh tadi luar biasa ya Bapak Ibu ya, Kapten Thomas More. Jadi jangan bilang kita sudah terbatas, tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak peduli. Tapi justru di masa-masa seperti ini kita harus banyak berbuat dan melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki Tuhan. Bapak Ibu, ketika saya mencari informasi tentang apa sih gereja dan corona ini zaman sekarang gitu ya, ternyata diingatkan tentang bagaimana gereja-gereja sejak dari dulu sudah menghadapi berbagai macam pergumulan. Ya, ada krisis-krisis yang mereka hadapi. Bahkan ketika menghadapi wabah, sakit penyakit, teologi praktis itu nyata dalam kepedulian terhadap sesama gitu ya, rela berkorban ya. Lalu komunitas semakin diperkuat, komunikasi semakin dilancarkan ya, dan dukungan kita secara holistik. Baik itu secara psikologis maupun juga dalam kehidupan kita jasmani, rohani, itu semua kita bersama-sama melakukannya demi mencegah pandemi COVID-19 ini. Bahkan dikatakan kita adalah penjaga bagi sesama. Kita sudah mendapat penyertaan Allah, pemeliharaan Allah, Allah menjaga kita siang dan malam. Sekarang kita menjadi penjaga bagi sesama. Ya, protokol COVID-19 untuk kesehatan itu banyak. Dan itu harus menjadi kebiasaan baru buat kita. Pakai masker, rajin bersihkan tangan dengan sabun gitu ya. Mandi setelah pergi keluar dan sebagainya. Baju yang kita pakai kenakan ini langsung dicuci gitu ya kan. Semuanya demi kesehatan. Rupanya bukan cuma menjaga diri, tetapi kepedulian kita juga menjaga sesama. Dan itu sudah kita lakukan. Jadi setialah, lakukan perkara-perkara kecil. Tuhan akan memberkati kita dengan perkara-perkara besar. Ya, kalau hari Minggu ini kita mengerti bahwa pergantian kepemimpinan itu ada. Ya, pembacaan kita dari Musa kepada Yosua. Musa punya tugas lain, Yosua punya tugas lain. Tapi yang penting Allah berjalan di depan. Allah ada menuntun kita. Dan firman-Nya menjadi utama untuk kita ikuti. Sehingga segala sesuatu dapat kita atasi, kita hadapi dan berhasil. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita sekalian Bapak Ibu. Dan Tuhan berkati Bapak Ibu di rumah, dalam pekerjaan dan dalam usaha. Dalam setiap jerih lelah Tuhan akan membukakan jalan bagi Bapak Ibu. Dan yakinlah Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Setialah kepada Tuhanmu, hai kawan yang penat.
kan datang Raja yang berjaya, menolong orang yang percaya. Setialah, bertahanlah tetap sehingga kau menang. Setialah, selamatmu genap sesudah berperang. Meski bertambah mara bahaya, telah hampir habis susah payah. Setialah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, karena kasih dan penyertaan-Mu menuntun kami untuk setia dalam perkara-perkara yang kecil. Setia mengandalkan Tuhan sehingga Engkau mempercayakan perkara besar dan menyertai kami untuk menyelesaikan segala perkara. Engkaulah Tuhan yang memberi kekuatan di saat kami menghadapi pergumulan dan pencobaan. Engkaulah Allah yang menopang dan menolong kami, memelihara kehidupan kami, sehingga hari lepas hari Engkau berkati. Bahkan ketika kami menjadi orang tua dalam lanjut usia yang Tuhan anugerahkan, semakin lanjut semakin sepuh, Tuhan ingin kami melakukan perkara-perkara besar. Teristimewa di dalam mencari kehendak Tuhan, di dalam kepedulian terhadap sesama, di dalam menceritakan dan menyaksikan cinta kasih Tuhan, pengalaman-pengalaman iman yang kami lalui dan hadapi, dapat kami bagi kepada anak cucu kami. Sehingga mereka Tuhan tidak takut menghadapi berbagai macam pencobaan. Mereka mau mencari Tuhan dan kehendak-Mu. Mereka mau datang kepadamu dan mendapatkan kelegaan, kepastian, dan rasa aman bersama dengan Tuhan. Karena itu Bapa di surga, berkatilah kami dalam ibadah keluarga ini, agar rumah tangga kami semakin baik dan rukun. Ketika kami sering bertemu dan waktu bersama semakin banyak, membuat kami boleh menjadi anggota keluarga yang mau menciptakan sukacita bagi seisi keluarga. Jika masing-masing anggota keluarga mengutamakan sukacita syukur di tengah keluarga, maka Engkaulah yang memberkati dan menyertai, sehingga kerukunan dan damai sejahtera boleh ada. Kami mohon Tuhan, berkatilah di masa new normal ini, ketika anggota keluarga kami memulai aktivitas kegiatan di luar, memulai pekerjaan, usaha, dan berbagai macam kegiatan. Tuhan, kami mohon berkatilah dan sertailah, sehingga mereka tetap sehat dan kembali pulang ke rumah pun tetap sehat, dan menjaga kesehatan bersama kami seanggota keluarga. Kiranya boleh diberkati Tuhan. Doa dan pengharapan kami Tuhan Yesus Kristus, ketika anggota keluarga kami sakit, Tuhan kami berdoa jamah dan berkati, agar diberikan kesehatan, berikan kesabaran, dan lewat perawatan-perawatan semuanya menjadi pulih kembali. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang ada di sumber kasih ini, yang dalam keadaan sakit dan dalam pemulihan. Untuk Ibu Din Mulyono, Ibu Sumaryono, Bapak Lukito, Ibu Feli Tumangger, Bapak Edward Manu Paula Umbas yang ada di USA, Ibu Mimi Bagiarta, Bapak Sayaga, Ibu SR Iskandar, Bapak Ajedai, Ibu Emi Sangari, Bapak Roy Nangoy, Ibu Martadai, Ibu Sriani, Ibu Sofi Sugiarto, Ibu Sarah Gunadi, Ibu Kardio, Bapak Virgotoyo, Ibu Silvia Siwi, Ibu Penetua Foniliando,
Ibu Meli Burnama, Ibu Tati Palupesi, Bapak Riki Patirajawane di USA. Juga untuk Oma Ros Pandanwangi, Ibu Sri Pitaloka, Bapak Mesak Manuhutu, Ibu Pimi Mogot, Diaken Ibu Elsa Kailola, Ibu Sondang Hutahayan, Boru Pangaribuan. Semua yang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, Tuhan tolonglah, pulihkanlah, dan berikanlah kesembuhan. Itulah yang menjadi harapan kami sebagai umat-Mu. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun kelahiran maupun perkawinan. Berkati ya Tuhan. Untuk kegiatan-kegiatan kami Tuhan dalam kehidupan bergereja, di rumah maupun dalam pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh presbiter, Tuhan berkati dan sertai agar semua berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk masalah wabah penyakit ini ya Tuhan, virus COVID-19. Tuhan kami mohon berikanlah kekuatan, hikmat dan pengertian. Satukanlah hati kami untuk meminta kepadamu agar Engkau menolong kami menemukan vaksinnya maupun juga obat-obatan yang dapat dengan segera menyembuhkan segala penyakit ini. Sehingga Tuhan tidak lagi banyak korban yang terjadi. Itulah harapan kami kepadamu. Jika kami berdosa terhadap-Mu ya Tuhan, ampunilah kami. Berikanlah kami kekuatan hikmat untuk melewati semua masa-masa kehidupan kami saat ini. Bangsa dan negara kami Bapa, berkatilah dari pimpinan tertinggi sampai yang terendah, agar semua bersatu hati menyelesaikan perkara-perkara kehidupan teristimewa menghadapi pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami di dalam Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memberikan persembahan syukur sambil mengingat pesan Alkitab. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Terambil dari Mazmur 116 ayat 12, 14 dan 17. Kolekte yang terkumpul dapat disetorkan ke Bank Mandiri Giro Jemaat seperti yang tertera pada layar, atau dapat dimasukkan ke dalam envelop dan diserahkan ke kas jemaat jika kondisi sudah memungkinkan, atau dengan korsek untuk memberkati saudara. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Segenap hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena Engkau kepulauan
dan Ia pun Tuhanmu. Beri padanya segenap hartamu, beri padanya segenap bakatmu, karena engkau kepunyaannya dan Ia pun Tuhanmu. Mari kita mendoakan persembahan syukur. Allah yang pengasih dan penyayang, kami bersyukur kepadamu atas segala berkat yang Engkau karuniakan bagi kami. Sebagai ungkapan syukur, kami telah memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini menjadi berkat bagi pembangunan tubuh Kristus di Jemaat GPIB Sumber Kasih. Melalui Yesus Kristus, Tuhan yang kami puji dan sembah, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari. Yakobus 1 ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Berilah kami hati tulus melayani, menolong orang-orang berbeban berat. Berilah kami roh yang tabah dan setia, untuk nyatakan kasih bagi dunia. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan Yesus Kristus dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.